Pejuang Palestina intensifkan serangan terhadap tentara Zionis di Jenin. Menurut kantor berita Palestina Sama, Batalion Saraya Al-Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan bahwa sejumlah anggota pasukan batalion ini menargetkan tentara Zionis yang ditempatkan di daerah selatan Jenin dengan melakukan operasi perlawanan. Media rezim Zionis juga melaporkan bahwa dalam serangan orang Palestina terhadap tentara Israel di dekat kota Itmar yang berada di dekat Nablus menyebabkan seorang tentaranya terluka. Media ini melaporkan serangan terhadap tentara rezim Zionis terjadi di 3 daerah dekat Nablus. Menurut laporan, mobil Yossi Dagan, Kepala Dewan Pemukiman Zionis di tepi barat, menjadi sasaran. Seorang tentara Israel terluka dalam serangan ini. Hari-hari ini, kondisi di wilayah pendudukan terutama di tepi barat semakin panas setelah para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tidak terhitung jumlahnya yang menciptakan kekhawatiran besar bagi Mencekam pejuang Palestina tembaki pangkalan militer Israel di Jenin. Media Palestina mengabarkan penembakan yang dilakukan para pejuang Palestina ke arah pangkalan militer rezim Zionis Israel di Jenin. Pusat Informasi Palestina melaporkan membalas kejahatan rezim Zionis, para pejuang Palestina menembaki pangkalan militer Israel Salem di barat kota Jenin. Pasukan penjaga perbatasan rezim Zionis yang melaporkan penembakan ke arah pangkalan militer Israel di wilayah barat kota Jenin oleh para pejuang Palestina itu. Pasukan Israel dan pemukim Zionis setiap hari dengan berbagai dalih membunuhi warga tertindas Palestina atau melukai serta menangkap mereka. Pejuang Palestina membalas kejahatan rezim Zionis ini. Rakyat Palestina melancarkan berbagai operasi perlawanan. Sudah dilakukan lebih dari 7.200 operasi perlawanan oleh rakyat Palestina terhadap pasukan Israel di Jenin. Maka dari itu Jenin menjadi neraka bagi Israel karena seluruh warga di sana bersatu padu melawan kejahatan rezim Zionis. Pangkalan militer yang dijaga ketat itu diserbu seketika oleh massa yang menginginkan balasan atas apa yang telah dilakukan oleh rezim Zionis kepada warga sipil di sana. Mungkin pasukan Palestina tidak didukung penuh oleh Amerika Serikat, namun semangatnya berkobar untuk terus mendapatkan keadilan melawan rezim Zionis si penjajah ini. Mantap, tidak ada takutnya, para demonstran berani hadang kapal perang Israel. Demonstran menghadang patroli Angkatan Laut Israel saat melintas di Naqoura, Lebanon terkait konflik perbatasan dan kekayaan minyak di wilayah itu. Para prajurit Israel hanya memantau dari atas kapal patroli saat dikepung demonstran. Demonstrasi tersebut bertepatan dengan rencana kedatangan delegasi Amerika Serikat yang akan menengahi konflik perbatasan Laut Israel dan juga Lebanon. Demonstran dengan beraninya, meskipun menggunakan kapal kecil, terdapat spanduk dalam bahasa Arab yang berarti tidak ada kompromi, tidak ada keringanan, tidak ada kelalaian. Sumber daya maritim kami adalah milik kami, hak kami, maka kami akan terus berjuang. Demonstran membawa bendera Lebanon dengan naik speedboat juga untuk mencegat patroli tentara Israel. Para demonstran menghadang kapal perang milik Angkatan Laut Israel saat melintas di perbatasan Naqoura, Lebanon. Sementara itu, pemimpin Hizbullah tidak segan akan segera melakukan serangan pada Israel jika terus mengganggu apa yang menjadi hak dan milik Lebanon. Hasan Nasrallah mengatakan siap menyerang Israel kapanpun jika Zionis ini terus berulah.
Nasrallah mengatakan serangan itu akan dilakukan jika Israel terus menyerang kehadirannya. Nasrallah juga memperingatkan Tel Aviv bahwa milisi Syiah akan sangat waspada untuk latihan militer Israel yang akan datang di dekat Lebanon. Dalam hal kelanjutan agresi Israel terhadap kehadiran Iran di kawasan itu, Iran dapat menyerang Israel secara langsung, kata Nasrallah. Ulama ini juga memperingatkan Israel bahwa setiap kesalahan, kebodohan, atau tindakan agresif selama manuver mendatang di perbatasan Lebanon akan menerima tanggapan cepat, langsung, dan juga tepat sasaran. Manuver utama Anda tidak membuat kami takut dan jangan menghalangi kami untuk membangun persamaan dan pencegahan yang ada di Lebanon, tambahnya. Menurut Nasrallah, Hizbullah telah diam-diam berlatih untuk sejumlah skenario selama beberapa minggu terakhir dan siap untuk setiap tindakan oleh musuh Israel. Sebagai bukti bahwa Israel rapuh dan lemah, Nasrallah mengemukakan serangkaian serangan baru-baru ini terhadap warga sipil Beersheba, Bnei Brak, Hadera, dan juga Tel Aviv. Operasi ini menunjukkan ketidakmampuan Israel untuk menemukan penyerang Muslim serigala tunggal dan sangat mengguncang kepercayaan Zionis dalam keselamatan dan juga layanan keamanan mereka, kata Nasrallah. Pemimpin itu berbicara pada kesempatan Hari Quds, tradisi yang diprakarsai oleh Iran pada tahun 1979. Menurut kantor berita Palestina Sama, Batalion Saraya Al-Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan bahwa sejumlah anggota pasukan batalion ini menargetkan tentara Zionis yang ditempatkan di daerah selatan Jenin dengan melakukan operasi perlawanan. Media rezim Zionis juga melaporkan bahwa dalam serangan orang Palestina terhadap tentara Israel di dekat kota Itmar yang berada di dekat Nablus menyebabkan seorang tentaranya terluka. Media ini melaporkan serangan terhadap tentara rezim Zionis terjadi di 3 daerah dekat Nablus. Menurut laporan, mobil Yossi Dagan, Kepala Dewan Pemukiman Zionis di tepi barat, menjadi sasaran. Seorang tentara Israel terluka dalam serangan ini. Hari-hari ini, kondisi di wilayah pendudukan terutama di tepi barat semakin panas setelah para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tidak terhitung jumlahnya yang menciptakan kekhawatiran besar bagi